Chang Jiwan sedikit khawatir. Memang benar bahwa jika klan tanpa batasnya tidak berteman dengan klan Heze, dia telah mengirim banyak orang kuat kali ini, dan ditambah dengan keberaniannya untuk bekerja keras, dia akan cemburu pada pengadilan surgawi dan pengadilan iblis kuno untuk memenangkan Tao prajurit. Bahkan jika bukan karena saling curiga antara pengadilan surgawi, pengadilan iblis kuno, dan klan Xiawang, dia mungkin tidak bisa mengambil kesempatan untuk memenangkan seorang prajurit Tao. Tidak mudah untuk dapat menahan seorang prajurit Tao. Dengan kekuatan kita tidak boleh ikut campur. Namun, rekannya berkata dengan suara kental, Yang Mulia, apakah kita benar-benar ingin duduk dan menonton? Aku tahu, apakah klan Dike adalah kita atau klan Heze saat itu, hubungannya hanya bisa normal. Namun, jika Feng Tianxing kalah, perisai itu hanya akan jatuh ke tangan ketiga orang itu. Cukup bagus bahwa Vanilla Star bisa direnggut. Jika jatuh ke tangan klan Xiawang atau pengadilan iblis kuno, bukankah akan memalukan bagi leluhur klan Heze? Chang Jiwan sedikit tersentuh saat mengatakan ini. Dan rekan itu berkata lagi, selain itu, Yang Mulia sendiri telah mengatakan bahwa dengan kekuatan klan saya yang besar, tidak mungkin untuk mempertahankan kesempatan klan Heze. Saya hanya dapat melakukan sedikit. Jika Anda dapat bergabung dengan klan Kaisar Ke, meskipun Anda tidak dapat bertarung dengan klan Kaisar Mantian, setidaknya, ada lebih banyak kesempatan untuk bertahan. Terlebih lagi, biarkan Feng Tianxing dikalahkan, dan pengadilan surgawi dan pengadilan iblis kuno benar-benar tidak akan berurusan dengan kita. Klan penggemar dan kita bukanlah musuh, tapi jangan lupa, Kaisar Surga telah lama menjadi murid untuk keberadaan itu. Meskipun perkataan bahwa musuh-musuh adalah teman bukanlah obat mujarab, itu pasti berlaku untuk situasi saat ini. Selain itu, klan Kaisar Ke sekarang mengibarkan bendera kebenaran, dan kejadian di Istana Surgawi, sehingga meskipun klan Kaisar Ke dan klan Changmang tidak pernah bersekutu, mereka pasti tidak menentang. Chang Jiwan menarik napas dalam-dalam, dan sekejap berikutnya, darah di tubuhnya melonjak, tertinggal di sekitar segel dewa. Warna biru kemasan dalam darah para dewa menjadi lebih cerah. Itu adalah kekuatan Chang Jiwan untuk menginspirasi darahnya sendiri dari klan Heze, dan dengan turbulensi darah, tanda kastanye air para dewa ini benar-benar melonjak ke langit. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Jejak para dewa membumbung ke langit, menimbulkan kekuatan tak terbatas, menyebabkan langit bergetar dan matahari serta bulan mundur. Tidak hanya itu, pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dapat dengan jelas merasakan kekuatan tak terbatas dari segala arah, dan bahkan di atas kaki dan kepala. Desir-desir. Saya melihat pola dao yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit di atas langit. Dengan gelombang Heze Divine Seal, pola dao berubah menjadi pedang tak terbatas para dewa, tergantung di atas langit. Kota. Chang Jiwan meledak. Senjata magis yang tak terhitung jumlahnya dan bila tajam jatuh dari langit, dan kekuatan lonjakan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan Heze Senhai yang kelelahan. Gunung suci itu terus bergolak, dan ingin bangkit. Tidak baik. Fan Star tiba-tiba merasa bahwa segel ilahi ini dapat memadatkan kekuatan tanah leluhur Heze sampai batas tertentu. Fan Star memiliki wajah yang jelek. Jika jejak ini jatuh di tangan orang kuat lainnya, itu akan menjadi hanya seorang prajurit Tao di tingkat kaisar. Itu tidak palsu, tapi terbatas. Tapi ngomong-ngomong, Chang Jiwan memilih untuk merebut segel ilahi ini untuk pertama kalinya, seolah-olah dia telah merencanakannya sejak lama. Dia memiliki darah klan Heze di tubuhnya. Namun, pada saat ini, wajah paling jelek tidak diragukan lagi adalah Xie Feiling. Karena Xie Feiling merasa bahwa pedang para dewa yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan tanah leluhur Heze yang melonjak di bintang-bintang sekitarnya jelas diarahkan padanya. Chang Jiwan. Tanda seru. Tanda seru. Xie Feiling sangat marah. Untuk memungkinkan Anda memenangkan seorang prajurit Tao dari klan tanpa batas sudah memberi Anda wajah klan tanpa batas. Apakah Anda ingin bersama pisau pencuri ini dan menjadi musuh saya? Jin Wu Hao Huang juga memiliki ekspresi muram. Dia tidak ingin melihat seseorang membantu pisau pencuri ini. Dan dia juga tidak ingin klan besar memenangkan sekutu. Chang Jiwan, kamu tahu, klan Heze telah lama dimusnahkan. Namun, Chang Jiwan sepertinya menutup telinga terhadap minuman dingin itu. Dia berdiri di udara, dengan tanda suci tanpa celah di kepalanya. Klan Heze telah dihancurkan, tetapi klan tanpa batas saya dan klan Heze adalah cara duniawi. Oleh karena itu, sekarang saya yang bertanggung jawab. Keempat tentara Tao ini memiliki bagian dari klan Kaisar Ke, bukan? Chang Jiwan juga layak menjadi arogan klan Changwu, dan saat ini dia memiliki otoritas dari klan Heze untuk membantunya, dan ketika dia meledak, suara para dewa begitu luas sehingga Jin Wu Hao Huang harus menimbangnya. Orang ini memiliki darah Heze, dan mampu merangsang tanah leluhur Heze. Jin Wu Hao Huang dan Fan Wanxing saling pandang, keduanya melihat kecemburuan satu sama lain, dan menghentikan tubuh mereka satu demi satu. Tetapi Xie Feiling sangat marah pada saat ini. Pencuri ini melawan dirinya sendiri, dan bahkan klan Changmang harus turun tangan.
Hal yang paling menjengkelkan adalah 4 tentara Dao tidak dapat dibagi di antara klan Xiawang. Tanda seru. Apa yang Anda bicarakan untuk memberi orang ini kekalahan? Entah klan Kaisar Ke atau klan Changman. Jika Anda ingin menekan dewa, cobalah. Fan Star, Golden Crow Hao Huang. Apa pembunuhan dari pisau pencuri ini? Mari bergandengan tangan dan menghancurkan klan tanpa batas. Prajurit lokal ini, lebih baik kita yang memutuskan. Fan Star dan Jin Wu Hao Huang saling memandang, dan merasakan Dao Might yang sangat luas di atas kepala mereka. Pada akhirnya mereka berdua diam-diam memilih untuk menjaga tentara Dao yang diduduki di sisi mereka. Saudara Fei-Ling, Kaisar Bihai adalah milikmu, jadi aku tidak akan merebutnya darimu. Karena saudara Fei-Ling berkata bahwa pisau pencuri ini adalah kekalahanmu, bagaimana kita bisa dengan gegabah menunjukkan pusat perhatian? Xie Fei-Ling sangat marah untuk sesaat, rambut ajaibnya berkibar, dan di bawah rambut ajaib itu, celah di antara alisnya berangsur-angsur mekar. Hal macam apa klan tanpa batas yang berani bekerja keras, dan betapa ketakutan Fan Wanxing dan Golden Crow Hao Huang. Dia hanya tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan jenderal yang kalah ini mengambil tentara Dao. Feng Tianxing, bukankah kamu mengatakan kamu belum melihat mata sebenarnya dari Raja Jahat? Kalau begitu biarkan kamu melihat dan melihat. Ledakan. Mata sejati Raja Jahat berkembang lagi, dan tatapan jahat itu menyapu seluruh ruangan, dan kengerian cara jahat untuk menghancurkan 10.000 cara membuat Fan Star dan Jin Wu Hao Huang menggigil. Benar saja, mata sejati dari Raja Jahat. Jin Wu Hao Huang sangat tersentuh, dan pada saat yang sama, dia menghitung bahwa jika Xie Fei-Ling benar-benar dapat mengandalkan mata asli Raja Jahat untuk membunuh atau bahkan melukai dengan para pisau pencuri ini, dia tidak akan keberatan untuk bergerak. Bahkan seperti yang dikatakan Xie Fei-Ling, bahkan klan yang sangat besar dan berkemas. Dan melihat murid ajaib yang penuh dengan kejahatan tak terbatas itu, ekspresi Chang Jiwan juga berubah tiba-tiba. Dia hanya bisa banyak membantu Qin Yichen. Dan jika ini terus berlanjut, klan besarnya juga akan jatuh ke dalam perangkap. Mata sejati Raja Jahat ini, dia benar-benar tidak berani menghadapinya. Wow! Mata sejati Raja Jahat menembus segalanya. Tetapi sosok Qin Yichen tidak mundur. Terlebih lagi, metode menakutkan yang cukup untuk mengejutkan klan Xie Guang ini tidak bisa menyembunyikannya. Selain itu, Qin Yichen tidak bertarung sendirian. Dua benda langitnya bergerak, dan dua siluet ramping itu horizontal, dan tangan Feng Tianxing disapu oleh Kaisar Bihai. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Disertai oleh gelombang amarah yang dahsyat yang menyapu. Ada cahaya pedang yang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika lampu pedang menyapu, lautan amarah berubah menjadi naga ganas, meledak. Cahaya pedang ini tidak hanya memotong Dao dan berjalan di langit, tetapi juga meledakkan Xie Fei-Ling Dao Xin secara langsung, dan juga membuat tidak mungkin untuk menghindari pedang yang mencari hati.